Hai semua, selamat datang kembali di Midnight Soldier, tempat persinggahan malam kalian. Seperti yang gue sempat bahas di video sebelumnya, gue di sini bakal nge-review buku yang memang gue mention bakal gue baca, dan setelah selesai akan segera gue buat reviewnya. Dan bukunya adalah ini, East of Eden dari John Steinbeck. Ya, mungkin sedikit backstory dulu. Backstory alasan gue baca ini, awalnya gue kan ngikutin Steinbeck karena iseng beli buku Of Mice and Men terjemahan gitu. Dan ternyata ya meskipun dari penerbit yang gak gitu terkenal, penerbit lokal gitu, ternyata terjemahannya cukup oke, nyampe semua yang mau disampaikan, dan ceritanya memang bagus gitu. Jadi gue tertarik nih sama sosok Steinbeck ini, karya-karyanya apa aja sih, terus gue cari tahu kan. Dan yang paling menarik perhatian gue adalah ini gitu, East of Eden. Dari judulnya aja gue udah penasaran ini apaan nih, apakah ini kayak semacam spin-off gitu, Steinbeck bikin versinya sendiri, mentranslate dari kisah di Alkitab gitu kan, kisah yang mengenai Adam dan Hawa gitu kan, yang kabur ke sebelah timur Eden. Nah ternyata pas gue liat review-review gitu dan sedikit sinopsis di online, dan ya itu ada benarnya gitu, dan jadi lebih penasaran gitu kan, karena banyak yang rekomendasi buku ini katanya oke. Tapi nyari pre-novel itu nggak gampang gitu kan, kayak jarang keluar, dan sekalinya keluar itu cepet banget ada yang ngambil. Jadi gue memantapkan diri untuk nabung, dan kemudian gue akhirnya pesan PO pertama kali. Itu pengalaman pertama, PO keluar langsung ke penerbit luar, dan datanglah dia. Gue akan mulai masuk ke dalam gambaran umum ceritanya. Untuk buku ini sebenarnya susah ya ngasih gambaran umum ceritanya. Kalau mau disingkat ke satu kalimat ya sebenarnya ini adalah family saga antara keluarga Trash dan keluarga Hamilton, dan kerabat atau sanak saudari atau teman-temannya yang ada di Salinas gitu, di California. Intinya itu. Tapi ya tentunya tidak sesederhana itu, karena ya ini isinya konflik antar generasi ya. Jadi kayak kita bicara tadi kan keluarga Trash, misalnya kayak keluarga Trash, Adam Trash ketika dia masih baru lahir, orang tuanya bagaimana, lalu ketika dia remaja, konflik-konflik di dalam keluarganya, intrik-intrik gitu ya di dalam keluarga dengan saudaranya, lalu ketika dia masuk ke tentara, lalu dia mewarisi harta bapaknya, ketemu sama Kathy, lalu pindah ke Salinas dan sampai punya anak itu, sampai dia anaknya juga udah remaja. Demikian juga dari sisi Hamilton, dari Samuel Hamilton yang dia baru menetap, baru pindah dari Ireland bersama istrinya, lalu beranak pinak di sana, menjadi warga lokal yang disenangi masyarakat situ. Dan kemudian gue seneng banget ketika sudah mulai terhubung semuanya antara Trash, Hamilton, dan juga orang-orang sekitarnya. Jadi kayak dari awalnya tokoh-tokoh yang tampaknya distant dan terpisah ini akhirnya di tengah-tengah buku tuh kayak jadi nyatu, the big picture-nya tuh kelihatan gitu. Ini loh cerita yang sebenarnya, ini loh East of Eden gitu. Romance-nya ada, petualangannya ada, politik dan juga filosofinya juga ada gitu loh. Ini nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai moral tuh banyak di sini. Itu kurang lebih gambaran mungkin. Next. Oke, kalau kesan gue dari ngebaca buku ini, itu jujur gue speechless, gue kagum, karena gue juga punya keluarga yang menurut gue itu drama, intrik di dalam keluarganya itu banyak, dan ya to a certain degree bikin gue ngeri juga ya, bergidik gitu loh. Kayak di keluarga gue tuh ada orang-orang yang kayak Katie Ames tuh kayaknya ada gitu. Dan gue ngerasa relate banget gitu sama Adam dan
dan juga Caleb gitu. Jadi kayak mungkin suatu saat gue pengen deh bikin family saga gue sendiri gitu kan. Itu yang deeply personal itu seperti itu. Dan kalau ya lu bisa lihat sendiri nih. Ini pengalaman pertama kali gue ngasih stiker ini ya, pembatas buku, untuk nandain momen-momen apa aja yang, atau pernyataan atau perkataan apa aja di sini yang menyentuh, yang atau yang lucu ya. Salah satu yang paling berkesan tuh kayak mengenai baik dan jahat. Semua cerita atau semua konflik di kehidupan manusia ini dari dulu sampai sekarang itu pasti berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang jahat. Itu benar banget gitu. Dan memang di dalam orang yang jahat sekalipun masih bisa ditemukan kebaikan, dan juga sebaliknya. Di dalam orang yang terlihat kuat, yang terlihat mapan, yang terlihat oke, juga masih terdapat titik-titik lemah, dan juga sebaliknya di dalam orang yang kelihatan gak berdaya sebenarnya dia punya kelebihan tertentu. Itu kelihatan banget di sini. Mereka ini karakternya cukup kompleks ya, kayak dari luar tuh kelihatannya kayak satu sama lain tuh kayak gak ada bedanya, tapi jauh di dalam tuh ada ciri khasnya masing-masing lah yang bikin cerita ini tambah kaya. Dan ada satu lagi kayak yang katanya tuh menjadi inti dari buku ini, aku setuju juga sih, yaitu konsep thin shell. Jika kamu mau atau jika kamu berkenan, ini untuk orang-orang yang mungkin merasa kecewa, merasa bersalah karena tidak berhasil accomplish sesuatu, atau merasa di reject, misalkan dia udah melalaikan atau tidak memenuhi ekspektasi atau tanggung jawab seorang melakukan kesalahan besar. Ada semangat untuk dia bisa bangkit kembali selama dia mau. Karena kalau dibilang kamu harus gitu, itu kan kayak memaksakan gitu. Dan kalau tidak bisa gimana? Tapi kalau misalnya nilai, dia tuh nggak memaksakan tapi dia merangkul lah istilahnya kata ini. Dan yang gue suka banget itu kalau di buku ini tuh di mention pertama kali itu benar-benar di tengah-tengah buku antara halaman 300 sama 301 tuh di sini. Penceritaannya gitu loh, bahasa yang digunakan dan juga ritme yang dipakai tuh kayak pas gitu loh. Steinbeck itu menurut gue nih Inggrisnya nggak gitu kompleks ya. Memang ada keyword-keyword yang gue sampai harus cari di translate sih, cuman masih bisa ditoleransi lah buat gue. Dan ini tuh rasanya tuh kayak lagi ngebaca cerita yang mengalir gitu loh, kayak ketika lagi memang momennya menegangkan, lagi butuh dramatis ya itu bisa dibawa kencang gitu, kayak diarung jeram. Tapi kalau ketika lagi anteng, lagi diajak merenung ya itu bisa kita slow. Dan itu kayak akan sangat terasa seamless ya, sampai tahu-tahu lu udah di akhir cerita. Oh ya, fun fact, ini sebenarnya terinspirasi dari ini loh, keluarga John Steinbeck sendiri, karena kan ternyata POV narator ini adalah bisa dibilang John Steinbeck juga ya. Ketika dia bercerita tuh dia ada yang memang dia menyaksikan diri atau dia dengar cerita dari keluarganya, karena dia ternyata adalah cucu dari Sam Hamilton. Oke, jadi itu dia kesan gue mengenai baca buku ini. Kita lanjut ke penutup. Gue kan biasa ngasih rating buku 1-5, ini gue kasih 10 dari 10 karena ini udah menjadi personal favorite gue. Jadi bagaimana, apakah gue enjoy membaca buku ini? Gue mau bilang sangat enjoy, dan tentunya gue sangat merekomendasikan kalian membaca buku ini. Ya sebenarnya kalau kalian mau ya, mungkin kalau kalian senang tadi yang mengenai family saga, terus bacaan bahasa Inggris yang mungkin gak terlalu berat, tidak seberat mungkin kayak Faulkner atau Tolstoy, mungkin kalian bisa mulai dari sini dulu. Dan kalian yang suka positivisme, sastra yang positif atau yang optimis, itu juga bisa baca ini, karena kita bisa mengambil hikmah dari berbagai hal. Itu yang bisa dikasih lihat dari POV buku ini lah. Oke, jadi buku next apa nih yang bakal gue baca? Kalau dari jadwal yang udah gue buat, itu gue harusnya bakal ngebaca buku
The next buku adalah ini, Agatha Christie. Tapi rules gue itu setelah selesai baca novel itu gue harus nyelingin satu cerita dari sini. Karena kalau ini harus baca kan, ini kumpulin cerpen nih, biar nggak burn out ya, enaknya bacanya satu-satu gitu. Silakan berbagi ya guys, komentar kalian, tanggapan kalian buat yang udah baca East of Eden. Kalian mungkin punya insight sendiri masing-masing, boleh dibagikan. Kalau mau ngasih rekomendasi buku juga bisa, kalau mau berteman di Pagebound juga bisa. Silakan like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di the next videos. Adios guys.